Kan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasih. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Oke, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Satu perikop yang akan kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti ayat yang kedua, demikian seterusnya. 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dengan judul perikopnya, Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat datangnya hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sama-sama 3-2 ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Diberkatilah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tema yang diambil gereja kita bisa dilihat sama-sama, ini menjadi satu perenungan untuk kita sepanjang minggu ini, tetap beriman kepada janji Tuhan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tetap beriman kepada janji Tuhan. Kenapa ini perlu kita lakukan, perlu kita renungkan? Karena firman Tuhan itu banyak dengan janji-janji daripada Bapa. Dan salah satu janji yang sampai hari ini belum terjadi adalah Dia akan datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Berkali-kali dia sampaikan Yesus akan datang kedua kali. Dan janji itu sampai hari ini belum terjadi. Nah, ketika janji itu sampai hari ini belum terjadi, mungkin ada kita yang sudah tidak beriman lagi akan kedatangan Yesus. Mungkin kita juga tergoda untuk tidak lagi percaya akan apa yang dijanjikan Yesus bagi kita.
Karena kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ketika Yesus mau naik ke sorga, dia memberikan pesan kepada muridnya. Dia berkata apa? Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakannya, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah itu yang dijanjikan Yesus sebelum dia disalibkan. Ketika dia katakan hal demikian, ketika dia sudah disalibkan, ketika dia sudah mati, bahkan sampai hari ini, janji itu belum tergenapi. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, dan itu terjadi. Tuhan berjanji dia akan punya anak, punya keturunan, walaupun butuh 25 tahun, tapi janji itu akhirnya terjadi, tergenapi. Pertanyaannya, kira-kira apakah enggak udah terlalu lama janji Tuhan itu? Coba tanya kira-kiranya. Kira-kira udah terlalu lama enggak janjinya itu? Terlalu lama? Masih percaya? Percayakah Tuhan Yesus akan datang kembali? Sudah siap? Oh haleluya. Kalau kedatangannya yang pertama sekali kita sebut namanya apa? Natal. Dan kita sudah merayakan Natal sepanjang bulan 12. Ada yang ikut jadi panitia Natal di gereja masing-masing. Atau mungkin di pengumuman masing-masing ada? Udah dipersiapkan. Untuk kedatangan Yesus kedua kali, udah disiapkan? Udah ada yang bentuk panitia Natal kedua kali? Panitia Maranatha, udah ada? Atau ada di sini ikut panitia hari kiamat? Ya mana tahu udah daftar kan? Yuk kenapa kau? Ayo buruan daftar panitia hari kiamat. Yesus mau datang. Udah disiapkan? Perlu nanti pakai sasak lagi waktu Yesus datang kedua kali? Nah tapi ini harus kita renungkan, jangan sampai nanti peristiwa kedatangan Yesus yang pertama sekali terulang ketika kedatangan dua kali dan kita sebagai manusia tetap tidak siap menyambut kedatangannya. Apakah kedatangan Yesus pertama sekali orang-orang Israel siap menyambut kedatangannya? Tidak. Mereka menolak, bahkan mereka tidak percaya Mesias itu sudah lahir. Kedua kali dia nanti datang, jangan sampai kita berkata juga Yesus belum datang. Padahal orang percaya sudah rapture. Sudah mengalami pengangkatan, sudah naik ke awan-awan kemuliaan. Dan kita bilang, Yesus belum datang. Kira-kira nanti kalau kita terangkat ke langit, di sana nanti ada pesta kawin anak domba. Terangkatnya kita semua ini? Oh, haleluya. Berat badan gak mempengaruhi pengangkatan nanti, amin. Jangan segan Bapak Ibu. Berat badan kita berat, pengangkatan nanti kalau terangkat, tetap terangkat. Yang penting beriman. Kurus pun kau, kalau nggak beriman tetap tidak terangkat. Nah karena ini berbicara tentang iman kita. Karena bisa goyang iman kita. Karena sedemikian lamanya janji itu. Nah ini yang menjadi perenungan kita. Masihkah kita rindu Yesus datang kedua kali? Masih pinginnya kita ke sorga itu? Atau kita udah terlalu betah tinggal di dunia ini? Tanya kiri kananmu coba. Masih pinginnya kau ke sorga? Atau lebih betah di dunia? Di sorga nanti belum tentu ada TikTok. Ada gak kira-kira di sorga nanti TikTok ya? Gak yakin aku ada di sana. Di dunia aja lah kita ya. Biasanya orang pengen ke sorga gara-gara apa? Berat sekali dia rasa hidup ini. Dia bilang Tuhan jemput aku, jemput. Tapi pas lagi jatuh cinta, lagi banyak berkat itu dia bilang, yang lain aja duluan Tuhan, aku belakangan aja. Karena banyak orang lagi merindukan kedatangan Yesus karena sudah terlalu nyaman hidup di dunia ini. Apa yang gak ada dunia ini? Video call udah bisa dari Amerika kemari. Makan tinggal bisa tidur, kita sambil tidur bisa pesan makanan datang. Apa yang gak bisa lagi digunakan sekarang ini? Dan saya semakin yakin, memang kedatangan Yesus semakin dekat. Karena teknologi semakin maju. Jadi waktu nanti Yesus datang, kita bisa nonton live streaming. Bisa gak kira-kira ya? Ya karena kalau dia datang nanti mana tahu di Yerusalem dia datang, kita nampak. Kalau gak live streaming nampak. Jangan-jangan program live streaming direncanakan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi nanti bisa kita nonton bareng ya. Tapi biasanya yang nonton karena gak terangkat. Iya dong, dia datang kan kita sebelum dia menjejakkan kakinya di dunia, orang-orang percaya akan naik ke sorga. Itu secara eskatologi, ilmu tentang akhir zaman.
Jadi pemahaman gereja Bethel Indonesia memahami bahwasanya ketika Yesus nanti datang, sebelum dia datang ke dunia, akan ada pesta kawin anak domba di awan. Jadi kita yang akan naik, pertama siapa yang akan dibangkitkan adalah orang-orang yang sudah mati, yang mati dalam Tuhan. Baru kita yang percaya kepada dia akan naik, belum ke sorga, masih di awan-awan kemuliaan. Nah itu nanti sesudah itu selesai, baru akan turun bersama-sama ke dunia, memerintah 1000 tahun lamanya. Sesudah itu akan ada masa aniaya, sesudah masa itu nanti, baru akan ada waktu yang singkat lagi untuk menyesatkan orang lagi. Baru kita akan dalam kekekalan. Pertanyaannya, siapkah kita akan hari itu? Haleluya. Yang gak punya tabungan biasanya siap ya. Yang banyak tabungannya gak siap kah? Yang jomblo biasanya bilang, Tuhan cepatlah. Nggak sanggup lagi aku dunia ini. Tapi yang punya 2, Tuhan 1 lagi biar 3. Ini menjadi kita peringatan karena banyak orang tidak lagi percaya akan hari Tuhan itu. Makanya di ayat-ayat ini dikatakan ketika kita percaya Yesus akan datang, ada orang-orang yang tidak percaya yang akan mengejek. Orang-orang yang akan menghina kita. Dan berkata sudah dari dulu disampaikan Yesus mau datang. Tapi sampai hari ini belum datang. Akan orang hina kita, orang ejek kita. Tapi bagaimana waktu kita diejek itu, tetap kita percaya akan Yesus Kristus. Ini menjadi satu perenungan. Waktu Nuh membangun bahtera, apakah dia mengalami pengejekan dari orang-orang sekitarnya? Ya, kenapa? Karena waktu dia membangun, di mana dibangunnya bahtera? Di atas gunung. Ketika dia bangun di atas gunung, orang bilang, yang udah gilanya kau Nuh. Gak ada musim hujan, kau malah bangun bahtera. Abraham ketika dia naik ke gunung untuk mempersembahkan anaknya, apakah orang mungkin tidak mengejek dia? Ketika dikatakan bahkan malaikat datang kepada Abraham dan Sarah, engkau akan punya keturunan. Istrinya sendiri bilang, bagaimana mungkin aku yang sudah mandul ini akan punya keturunan di usiaku yang sudah tua ini. Dia pun akan ragu kali itu. Dan banyak orang-orang yang akan mengejek iman kita kalau kita percaya akan Yesus. Bahkan istri Ayub sendiri. Ketika Ayub tetap beriman kepada Tuhan, apa kata istrinya? Masihkah kau beriman kepada Tuhanmu dalam keadaanmu itu? Dan di kalimat terakhir dia bilang, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Udah pernah dapat kata-kata itu Pak? Kalau belum, berarti belum menderita kita. Ayub menderita sampai itu. Masihkah kau bertekun pada Tuhanmu? Karena dia tetap percaya Tuhan mengasihinya. Dalam situasi beratnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masihkah rindu kita Yesus akan datang kembali? Kan ada lagunya itu ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Pernah dengar lagunya? Yang pernah biasanya udah senior usianya. Ya. Itu biasanya itu, kapan Yesus kembali? Tetangga jawab, mungkin lusa atau di lain hari. Nah itu ya. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Nggak bisa kita tahu, kita tengok Google kah di mana. Kita buat searching nanti. Kapan Yesus datang? Dia bilang, aku pun tidak tahu ya. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena kedatangan Yesus digambarkan seperti seorang pencuri yang tiba-tiba datang. Bagian kita bersiap-siap, bagian kita berjaga-jaga. Supaya waktu dia datang, kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Bisa menyongsong sang mempelai itu. Jangan seperti gadis yang bodoh. Yang dia tidak tahu bahwasanya mempelai pria sudah datang. Dan mengetuk dan berkata apa mempelai pria? Aku tidak mengenal engkau. Jadi mari persiapkan dari sekarang. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, supaya kita tak beriman pada janji Tuhan, yang harus kita lakukan bisa ditampilkan di slide-nya. Oke terus. Yang pertama, 1, 2, 3. Tetap percaya kuasa firman. Sama-sama katakan tetap percaya. Kita harus percaya firman itu berkuasa. Tuhan menciptakan Allah Tritunggal itu menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Jadilah. Dengan berfirman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita harus tetap percaya pada kuasa firman. Dan ayat ini tadi dikatakan apa? Langit dan bumi sampai hari ini belum dihancurkan karena tetap dilindungi oleh firman. Hari waktu Nuh mengalami peristiwa itu seluruhnya adalah akhir. Tapi nanti di akhir zaman ini Tuhan tidak menghancurkan lagi dunia ini dengan air. Tapi kalau kita lihat dikatakan dengan apa? Coba kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-7-nya nanti. Ayat yang ke-7-nya saja. 1, 2, 3. Tetapi oleh firman itu juga
Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kalau zaman Nuh dihancurkan dengan air. Ketika dihancurkan dengan air, habis semuanya, tinggal siapa yang ada? Nuh, istri dan anak menantunya, 8 orang yang selamat. Dan Tuhan memberikan busurnya, yaitu apa? Pelangi. Sebagai tanda bahwasanya Tuhan tidak akan lagi menghancurkan bumi, menghukum bumi dengan air bah. Tapi kadang banyak orang menyalahgunakan pelangi. Maaf, semoga salah. Komunitas LGBT menggunakan lambang pelangi. Apa salah satu tujuannya? Mereka mau bilang, kami menggunakan lambang pelangi. Dan Tuhan sudah berjanji tidak akan menghancurkan bumi selagi ada lambang pelangi. Makanya Tuhan tidak akan menghancurkan bumi dengan air lagi. Tuhan ganti pakai api. Supaya tidak ada alasan. Jadi mau Tuhan hancurkan nanti dengan air, orang pelangi bilang apa? Kami pelangi. Tidak bisa dihancur. Tuhan bilang, ku ganti, gak pakai air lagi. Pakai api. Siap-siap ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat, kita harus percaya akan kuasa firman. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ada dan Yesus belum datang, percaya ada kuasa firman itu. Kalau Yesus sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Kadang kita Bapak Ibu, mana yang lebih percaya kita? Janji Tuhan atau janji si dia? Oh haleluya. Anak-anak muda selamat malam. Mana yang lebih sering kau percayai? Janji Tuhan atau janji daripada orang yang mencintaimu dan yang kau cintai itu? Nah itu ciri-ciri orang yang baru sakit hati biasanya sih ya. Kadang kan lebih percaya janji seseorang ya. Kan ada waktu masa pacaran, atau ada yang laki-laki berkata untuk anak-anakku yang perempuan yang belum berkeluarga. Dia berkata, Dek, kaulah segalanya bagiku. Tidak ada yang kuingini di dunia ini selain engkau. Dan dia berkata apa? Tanpamu aku tidak bisa hidup di dunia ini. Pertanyaannya, udah mati kawan itu? Udah? Belum ya? Padahal dia dulu berjanji apa? Tidak bisa hidup tanpamu, sekarang hidup dia. Dan kau semakin sedih melihatnya, kok makin sehat kawan ini. Padahal dia dulu berjanji gak bisa hidup tanpa aku. Tapi kita tetap percaya. Bahkan udah bertahun-tahun kita bilang, kenapa kau gak cari yang lain, belum move on. Aku percaya. Abang itu dulu pernah berjanji Pak Pendeta. Dialah tulang rusukku. Belum tentu. Kalau perlu ditanya, apa janjimu dulu? Kapan aku berjanji katanya. Belum tentu dia berjanji. Bahkan ada orang yang mungkin sudah berkali-kali memberikan janji kepada kita. Tidak digenapi, tidak terjadi. Dan kita tetap percaya. Dia bilang, Eda, pinjamlah dulu uangmu 100 Eda. Untuk beli kembang loyang Eda. Kan tahun baru ini. Nanti bulan 2, ku ganti. Ini udah tanggal berapa? 14 ya. Masuk nanti bulan 2 kita bilang, Eda. Udah bulan 2 ini Eda. Kira-kira apa jawabannya? Kan ku bilang Eda bulan 2. Belum tentu aku bilang tahun 2024. Ya memang bulan, tapi tahunnya nggak disebutkan. Jadi ke depannya kalau ada yang berjanji, tulis tanggal, hari, jam, dan saksinya. Haleluya. Karena dia bilang, bulan 2. Ini bulan 2. Tahun depan kan masih ada bulan 2 Eda. Tenang aja kau, 100.000-nya. Aku bayarnya nanti bulan 2. Kita tunggulah sampai 2045. Ya. Dan tetap bulan 2. Sampai nanti udah opung-opung, kita sama-sama opung. Eda, masih bulan 2 gitu ya. Belum siap-siap. Dan kalau dia minjam lagi, percaya lagi kita. Dan karena apa? Janji adalah utang. Jadi untuk bayar utang cukup berjanji. Oh Tuhan Yesus, jangan lanjutkan yang salah, harus ganti yang benar. Janji adalah utang, jadi untuk bayar utang, tambahi janji yang baru ya. Janji terus. Makanya ini yang perlu. Saya pernah berkata kepada istri, dalam masalah ribut, waktu ribut biasanya suami istri, shalom Bapak Ibu. Kalau ribut biasanya ada gak janji kita? Waktu ribut, oh gak pernah kalian ribut, cuman aku yang pernah ribut di tempat ini, puji Tuhan.
Haleluya ya. Memang akulah manusia paling berdosa di antara kalian ya. Biasanya untuk menciptakan perdamaian apa? Janji kan. Kita bilang, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Karena masih banyak kesalahan yang lain yang mau aku cobain. Ya, nah, itu lebih parah lagi ya. Biasanya kan untuk menciptakan perdamaian kita janji. Saya bilang sama istri saya janji, dia bilang, udahlah Pak, gak usah janji-janji kau, buktinya aja, buktinya. Gitu ya. Nah tapi kadang kita pada Tuhan pun demikian. Kita kadang ragu, apakah benar Yesus akan datang. Karena udah terlalu lama, banyak ejaan, banyak hinaan kepada kita. Dan kadang kita tidak siap menerimanya. Tapi hari ini diingatkan, tetaplah percaya akan kuasa firman itu. Nah makanya dikatakan zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya. Sesuai nubuatan yang disampaikan Alkitab. Jadi kalau sampai hari ini ada orang bilang seperti Alkitab tadi bilang, kapan janjinya mulai dari bapa leluhur kami sudah mati, Allah sudah berjanji dan sampai sekarang tidak terjadi. Dan akan banyak orang berkata kepada kita demikian. Bagian kita apa? Tetaplah percaya akan kuasa firman. Nah yang kedua juga yang harus kita lakukan ketika kita udah tetap percaya kepada kuasa firman. Yang kedua, tetaplah berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan maksudnya apa? Kapan dia mau datang urusannya. Amin. Urusan kita apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Jangan bilang sama Tuhan, cepatlah Tuhan. Cepatlah. Pertanyaannya, datang dia. Sudah siap kita. Kenapa Tuhan tunda sampai sekarang? Sepertinya dalam Alkitab berkata, sepertinya kelalaian. Karena dikatakan ayatnya tadi, untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Hidup lebih baik lagi. Kalau kita sampai 2024 ini Bapak Ibu dan Yesus belum datang. Bukan dia menundanya. Tapi dia beri kesempatan bagi kita untuk bertobat. Senggol kiri kanannya bilang, selagi ada kesempatan. Amin. Gunakanlah kesempatan ini. Jangan nanti salah. Mumpung lagi kesempatan. Ya udahlah nanti saja. Ada banyak kita bilang, ayo bertobat. Dia bilang, nanti saja. Ayo pelayanan, nanti saja. Ayo iCare, nanti. Kadang kita ajak anak muda yang kuliah, ayo ikut pelayanan. Dia bilang, lagi sibuk Pak Pendeta. Nantilah kalau udah tamat kuliah. Tamat dia kuliah. Dia bilang, ayo pelayanan. Apa bilangnya? Lagi pekerjaan ini Pak Pendeta, lagi bagus-bagusnya karirku ini. Oke, jadi kapan? Nantilah kalau udah menikah. Udah menikah, ajak pelayanan, ayo pelayanan. Apa jawabannya? Baru menikah kami Pak Pendeta. Sedang menikmati hidup bersama suami istri. Nantilah. Udah punya anak. Masih kecil anakku Pak Pendeta. Udah kecil anaknya, udah besar anaknya. Dia bilang apa? Udah mau mati aku Pak Pendeta. Udah mau mati baru Pak Pendeta. Udah bisa ke aku melayani gitu. Boleh gak kalau udah gini-gini melayani? Boleh. Tapi kenapa gak harus lebih waktu kita sehat, waktu kita kuat melayani pekerjaan Tuhan. Kapanpun Tuhan terima pelayanan kita. Tapi jangan pernah berharap juga kita akan dapat lebih. Kalau kita pun memberikan sisa bagi Tuhan. Pelayanan bukan adalah menyisihkan waktu kita, sisa kita enggak. Tapi karena kita tahu Tuhan penting dalam hidup kita. Melayani sesama adalah bagian kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Tidak harus melayani seperti di mimbar. Mungkin kau pelayanan di STM-mu, di lingkunganmu, di kampusmu, di KMK-mu. Dimanapun kau berada, melayanilah sebagaimana Kristus pun datang untuk melayani. Dan itu kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Jadi kapan dia datang, tidak jadi masalah bagi kita. Amin. Kalau mungkin dia belum datang, mungkin kita yang lebih dahulu datang kepadanya dalam kematian. Bagian kita, tetaplah berserah pada kedaulatan Tuhan. Bagian kita berdoa, berjaga-jaga. Tuhan itu pribadi yang berdaulat dan kekal. Dan dia tidak dibatasi oleh tempat, waktu, semua hal mungkin baginya. Jadi kalau dia mungkin semua bagi Tuhan, masa dia tidak bisa menggenapi apa yang dia sudah sampaikan. Bagaimana dikatakan di dalam kitab Lukas. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat itu tidak digenapi. Iota itu adalah dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu. Iota itu seperti tanda petik kecil. Itu huruf Ibrani. Jadi yang paling kecil lebih mudah langit dan bumi ini hancur daripada itu tidak digenapi dalam hidup kita. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita? Dia Tuhan yang berdaulat. Bagian kita
berjaga-jaga dengan baik. Kalau masih ada kesempatan, hiduplah dalam pertobatan. Amin. Jangan sampai kita menjadi hidup, kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Ada istilah sekarang banyak anak-anak muda banyak menggunakan istilah-istilah yang kadang kita kurang paham juga. Kalau nggak salah apa namanya itu ya? Loyo-nya atau? Hah? YOLO ya? YOLO. You only live entah live ons, kilogram, desegram dan sebagainya. Bukan ya? Artinya kau cuma hidup satu kali. Ada bisa dua maknanya, bisa positif, bisa negatif. Positifnya apa? Hidup ini cuma satu kali, dia bilang. Salah. Dia harus menggunakan waktunya dengan baik. Ya sepertinya benar. Tapi kalau saya bilang hidup ini Bapak Ibu enggak satu kali. Kalau kita hidup satu kali, dua kali kita mati. Kalau kita mau hidup dua kali, kita hanya akan mati satu kali. Itu maksudnya bagaimana? Kalau selama kita hidup ini, kita enggak hidup dengan benar, dua kali kita mati. Satu mati waktu kita meninggalkan tubuh ini, yang kedua apa? Mati di dalam kekekalan neraka. Tapi kalau selama kita hidup ini, kita hidup benar, kita hanya satu kali mati. Kapan? Waktu kita nanti meninggalkan tubuh ini mati. Tapi akan kita hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tentukan pilihan. Take me out Indonesia. Ya. Ya tentukan pilihan. Mau hidup dua kali, mati sekali. Atau mau hidup sekali, mati dua kali. Karena anak muda bilang, mumpung masih hidup, masih sehat. Gas terus kawan. Gitu kan. Gas terus. Hati-hati. Kalau salah kita menggunakan sisa waktu hidup kita ini 70 atau 80 tahun ini. Kematian kekal itu adalah bagian orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci kita. Dia sangat mengasihi kita tapi dia berikan kebebasan kita untuk memilih. Itulah Allah yang luar biasa. Dia berikan kesempatan kita. Pilihlah kutuk atau berkat. Kata firman Tuhan. Tapi ayat berikutnya juga dikatakan. Pilihlah berkat. Tuhan berikan pilihan kepada kita. Pilihlah sorga atau neraka. Tapi mau saya bilang pilihlah sorga. Dan harus hidup sesuai dengan kebenarannya. Kita diselamatkan oleh anugerahnya. Berdaulat Tuhan atas hidup kita. Bagian kita walaupun diberikan kebebasan. Kita harus menggunakan kebebasan kita. Di bawah kedaulatan Tuhan. Supaya firman itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Yang ketiga juga yang terakhir. Bagaimana kita akan tetap beriman akan janji Tuhan. Yang tidak kalah pentingnya di ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. 3, 2 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat ini menggambarkan bagaimana di ayat 10-nya tadi dikatakan, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu yang akan terjadi akhir zaman nanti. Itu yang akan terjadi nanti. Bagian ayat 11-nya. Kalau demikian mengerikannya, yang harus kita lakukan apa? Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bilang kiri kanannya, hidup suci. Bukan nomor 1, 2, 3 ya. Hidup suci. Harus hidup suci. Suci itu kudus, terpisah dari dunia. Ayat Alkitab berkata apa? Janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kita harus kudus. Kita harus suci. Jangan bilang karena lingkunganku jahat Pak Pendeta. Aku terpengaruh dengan mereka. Lot ada di Sodom dan Gomora. Tapi dia tetap bisa mempertahankan hidupnya benar. Walaupun dia tidak berhasil mendidik daripada istrinya dan calon menantunya. Dia hanya Lot dan kedua anaknya yang keluar. Sedangkan istrinya menjadi tiang garam. Seluruh lingkungan Sodom dan Gomora penuh dengan dosa. Tapi Lot bisa berjuang walaupun dikatakan ayat yang lain, firman Tuhan yang lain di kitab yang lain. Dia menderita dengan perbuatan-perbuatan jahat orang-orang sekitarnya. Tapi dia terus berjuang hidup dengan benar. Dia terus menjaga kesucian hidupnya. Bapak Ibu, ada di sini orang Sibolga? Ada? Berapa banyak? Oh, okay. Saya pernah berapa kali ke Sibolga, ada di sana namanya, mungkin di tempat yang lain pun ada. Di Sibolga itu ada pembuatan ikan asin. Ada yang tahu? Oh enggak tahu kalian, enggak apa-apa, Tuhan memberkati. Enggak ada pengaruhnya sama sorga juga sih. Ada pembuatan ikan asin, saya tanya sama ada beberapa orang yang saya berangkat, saya bilang tempat apa itu? Ini buat ikan asin bang. Oh jadi gimana cara buatnya? Disirami terus pakai air garam sehingga
ikan itu jadi asin. Aku bilang bukankah selama dia di laut udah kena siram air garam? Iya kan? Kenapa air laut itu asin? Karena nelayan mengejar-ngejar ikan, ya. Jadi ikannya keringatan, asin lah laut itu. Oh, itu joke bapak-bapak. Apa yang membedakan kenapa ada ikan asin dan ada ikan yang di laut asin tetap tidak asin? Apa yang membedakannya? Pernahkah Bapak Ibu waktu ngambil ikan, kenapa digoreng waktu mau digoreng dikasih garam lagi? Kenapa nggak asin dia? Harusnya kan nggak perlu lagi dia sini ya. Kok toh dia ada di dalam laut yang asin? Apa yang menyebabkan demikian? Bedanya adalah yang di laut itu ikannya hidup. Jadi lingkungan itu tidak terpengaruh akan dirinya. Tapi yang di darat itu udah mati. Makanya bisa diasinkan. Kalau kita terpengaruh akan dunia ini, jangan-jangan imanmu sudah mati. Makanya dunia bisa mempengaruhimu. Tapi kalau imanmu hidup, mau hancur bagaimanapun lingkungan ini, engkau tetap berkata Yesus adalah Tuhan. Amin. Jangan bilang, anak kos semuanya gini memang Pak Pendeta. Ya aku pun harus terikut. Memang karena imanmu sudah mati. Tapi harusnya apa? Engkau menjadi terang di tengah kegelapan. Pada dasarnya kegelapan itu tidak ada. Dan di mana ada kegelapan? Saat di situ tidak ada terang. Bagian anak-anak muda, jaga kekudusanmu. Jaga kesucianmu. Bapak-bapak juga jaga kekudusanmu. Amin. Sama aja laki-laki perempuan, bapak, ibu, anak muda semuanya bisa jatuh dalam perzinahan. Tapi jaga kekudusan. Dan jangan mau ikut seperti dunia ini. Kadang semua kita ingin apa yang dunia buat, itu yang kita buat. Kan ada istilahnya juga lagi, FOMO. Nah itu pas ya, FOMO. Walaupun bapak-bapak ada yang gak ngerti-ngerti, anggap aja ngerti Pak. Ya. Ibu-ibu gak paham, nanti tanya. Karena ada saya lihat sekarang banyak anak-anak muda menggunakan istilah-istilah. Sampai kerjaanku searching tiap hari, apanya bahasa kawan ini. FOMO rupanya dari kata bahasa Yunani. Phobos. Dan bahasa phobos itulah muncul kata fobia. Kok tegang kali wajah kalian ya? Oh haleluya. Ya fobia itu apa? Takut akan sesuatu. Kan agak unik ya, ada takut sesuatu. Ada yang sini punya fobia? Ada ya? Ada. Ada fobia kepada orang jelek gitu ya. Asal jumpa orang jelek kayaknya dia takut gitu. Ada gitu ya. Ada fobia apa? Banyak ya, ada fobia banyak hal. Saya tahu juga ada fobia tisu basah. Ada. Ada pernah dosen saya cerita, pasiennya fobia uang. Akan, hah? Kita pun aku yakin banyak di antara kita ini fobia uang. Buktinya gak punya uang. Takut sama jadi gak ada uangnya ya. Jadi ada orang mengalami fobia uang. Waktu dosen kami cerita, dia seorang psikiatri, dokter psikiatri, dia bilang ada orang fobia uang. Kami bilang, gimana? Asal dia melihat uang, dia bilang, histeris dia. Aku bilang jangankan dia, kami pun histeris nih uang. Cuman bedanya, gitu aja ya. Satu ketakutan, satu surprise, excited gitu ya. Kenapa dia fobia? Ada situasinya. Nah, sama seperti FOMO tadi. FOMO itu adalah fobia terhadap apa? Fear of missing out. Jadi ada sesuatu yang takut ketinggalan dari orang lain. Jadi kalau orang buat A, dia harus buat A. Dia gak mau tinggal, gak ikut. Gak mau dia ketinggalan mode. Orang mau buat bajunya sangat kecil, dia buat. Padahal berat badannya gak cocok dengan baju itu. Tapi karena ingin seperti orang lain, dibuatnya. Orang lain yang pakai bajunya langsing, dia maaf, kayak lapet. Di mana-mana terbentuk-bentuk gini. Tahu maksudnya kan? Makanan Batak itu kan ada kayak gitu ya. Ada pohul-pohul, ada. Saya punya pengalaman dengan dua jenis makanan itu. Waktu saya pelayanan ke Samosir, saya bilang, ini apa ini Pak? Sama Pak Pendeta. Ini namanya pohul-pohul yang di gomak-gomak itunya, yang dipencet. Pas mau ku makan, entah kenapa lah kurang kerjaan memang kawanku itu. Bentuk jari-jari itu dari opung itu. Batal aku makannya. Karena kan bentuknya jari-jari semua kan. Situ 2, 3, mau ku makannya. Tapi sebelum ku makan dijelaskan. Bentuk jari ini dari opung itu. Ku nengok opung itu sambil ngences dia. Itu contoh kasus. Nggak semua seperti itu. Banyak yang dibuat steril ya. Tapi itu entah kenapa lah, entah kata temanku yang mengerjai saya nggak tahu. Mau ku makan. Kenapa ini? Karena orang Karo pun ada makanannya mirip seperti itu. Nah kalau kami itu namanya cimpa. Nah itu hampir mirip bentuknya dan sebagainya. Tapi ini tadi yang seperti itu. Nah termasuk lapet itu tadi kan kalau kepenuhan isinya kan
Keluar dia kan dari sarangnya itu. Tapi karena ingin mengikuti zaman, dibaksa-baksakannya. Dia pun gak nyaman, kita pun gak nyaman. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Ini maaf untuk anak-anakku yang perempuan. Maaf, bukan aku menghinamu, tapi menjelek-jelekkanmu ya. Karena kadang gini Pak, kalau kita dengan anak muda ini, kalimat-kalimat sarkas, gak ngerti dia. Bahasa Inggrisnya, si tulduk matani horbo katanya. Ke depan matanya itu langsung bilang, salah ini. Dia bilang, oh gitu. Tapi kalau kita bilang, gak baik seperti itu Boru. Dia bilang, kenapa rupanya? Kan sekarang banyak mau dipakaiannya. Ada lagi namanya apa? Crop top, apa itu? Hah? Crop itu setauku terpotong. Top atas, berarti atasnya terpotong gitu ya. Masalahnya orang yang pakai crop top kan kelihatan pusatnya. Kau ketutup lemak pusatmu. Susah nanti. Nggak nampak dia yang mana pusat, yang mana lainnya. Maafkan saya dalam hal ini. Tapi maksudnya jangan ingin seperti orang lain gitu loh. Paham? Bagaimana menjadi orang yang spesial dalam hidup? Jadilah sebagaimana Tuhan ciptakan dirimu. Ada orang yang mewarnai rambutnya, cocok, ada. Tapi ada orang mewarnai rambutnya, kita pun gak tega melihatnya gitu loh. Tahu? Ada orang yang meluruskan rambutnya, cocok. Tapi ada yang meluruskan rambutnya, mau kita ucapkan, takut tersinggung, gak terucapkan, hati kita ini meronta gitu ya. Nah maksudnya apa? Bukan menghina ini, tapi maksudnya jangan ikuti zaman yang tidak tepat. Amin. Orang punya pacar, pingin kau punya pacar. Kenapa enggak orang mau menikah, kau pingin menikah. Orang mau mati, pingin lagi ke sana. Kenapa rupanya? Enggak, cobalah ikut standar Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Amin. Apalagi yang sekarang yang tren itu. Hi kids. Kutandai muka-mukamu ya. Hi kids. Jomblonya kau. Hi kids. Gitu ya. Nah untuk Bapak Ibu, maksudnya itu apa statementnya itu? Ada anak-anak muda, seakan mau kasih pesan sama anaknya nanti. Padahal pacar pun gak punya. Hi kids. Nah ini mama lagi di sini nih. Bukan masalah dosa, cuman ya terserahmu lah gitu. Tapi maksudnya jangan ikut-ikuti semua. Jaga kekudusanmu. Perlu hidup jaga benar. Kalaupun kau mau buatlah statement yang benar. Amin. Harus kau bilang, hai kids, ini mama sedang menjaga kekudusan. Pacaran dengan bapak tidak pernah sentuhan, tidak pernah karena kami menjaga kekudusan. Sampai jumpa 20 tahun ke depan dan kau akan bangga punya bapak dan mama seperti kami. Amin. Jangan pelan, hai kids. Nah ini bapak lagi berzina ini aku. Lagi berzina ini ya. Ini lagi bapak lagi cari calon mamamu. Udah aku cobain tak berapa orang ini. Mana tahu nanti yang mana di antaramu semoga kita jumpa ya. Jangan gitu. Nggak semua harus apa kata dunia ini kita coba semua. Enggak, tapi tahu hidup ini harus kudus, jaga kekudusan kita. Kalau engkau pernah gagal di sana minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Tapi yang belum jaga kekudusan itu kalau orang bilang, norak kali kayak gitu. Masa cuman kau yang gak pernah punya pacar, gak pernah ciuman. Biarkan saja. Gak mesti seperti orang lain. Hidup benar, hidup kudus. Supaya kekudusan hidupmu nanti bisa dibanggakan oleh keturunanmu. Bayangkan anak-anak muda khususnya engkau yang hari ini hadir. 20 tahun ke depan kira-kira benarkah anakmu bangga punya mama sepertimu? Banggakah dia punya papa sepertimu? Banggakah dia punya opung sepertimu? Apa yang akan dibanggakannya? Kalau kau salah dalam pernikahanmu nanti, kalau kau gagal dalam mendidik anak-anakmu nanti, apa yang akan dibanggakannya? Saya berkali-kali bilang untuk anak-anak muda, dengar anak-anak muda baik. Kau bisa milih siapa nanti menjadi suamimu, betul? Yang laki-laki kau bisa milih nanti siapa menjadi istrimu, betul? Pertanyaannya, anakmu nanti bisa milih siapa bapaknya? Bisa? Kira-kira nanti kalau kau punya anak, apa kata anakmu? Apakah dia bilang, Mak, bagi tips dong? Tips apa itu baru? Bagaimana cara menemukan laki-laki yang takut akan Tuhan seperti Bapak? Apa dulu rahasia dari mama? Kok bisa mama menikah dengan laki-laki yang udah ganteng, takut Tuhan, punya kepribadian yang baik. Dan kau akan dengan bangga bilang, nah tipsnya adalah cari kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Mungkin anak bilang, ya aku pingin nanti punya suami yang hidupnya lebih baik lagi dari bapak. Seminimalnya kayak bapak. Cinta akan mama, cinta kepada opung, mengasihi keluarga. Kalau kau benar milihnya. Kalau sempat kau salah milih, kira-kira apa kata anakmu? Mak, kenapa boru? Yang adanya bodoh-bodohmu waktu anak gadis. Kenapa kau bilang kayak gitu boru? Kenapa lah yang ini kau pilih jadi bapakku? Maksudmu kenapa? Ini bukan tulang rusukmu mak. Lebih cocok tulang babinya ini mak. Gitu. Kok bisa kau pilih dia jadi bapakku coba? Akhirnya anakmu menderita dari kecil sampai besar. Dia trauma dengan suami, dengan bapak. Karena salah. Tapi kalau kau jaga kekudusan, hidup benar dalam Tuhan, engkau akan Tuhan pelihara dalam hidupmu. Amin. Bagi engkau yang pernah gagal, minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan teruskan kegagalan itu. Jangan bilang siapa nanti yang mau sama aku Pak Pendeta. Jangan buat demikian. Tuhan bisa ubah hidupmu dengan lebih baik. Dan engkau masih punya hak. Masih engkau berlayak, engkau masih bisa dilayakkan Tuhan. Dapat orang yang benar dalam hidupmu. Tapi bagianmu bertobat benar-benar. Bagi engkau yang sudah berjuang jaga kekudusan, terus jaga kekudusan itu. Bagi kita orang tua, jaga langkah kita Bapak Ibu. Karena ada anak-anak kita, ada orang-orang yang sedang mengamati langkah kita. Sehingga anak-anak bilang, Pak, bagaimana cara jalanmu? Akan kuikuti cara jalanmu. Jadi kita perlu menjaga diri kita. Waktu Yesus nanti datang, adakah dia berkata kepada kita, sabaslah wahai engkau, hambaku yang baik dan setia. Ataukah ketika dia nanti datang, kita berkata, Tuhan bukankah aku melakukan ini. Dan Tuhan berkata, enyahlah daripada aku semua engkau pembuat kejahatan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi kita perlu pertama, percaya akan kuasa firman. Tetap berserah pada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, berjuang menjaga kekudusan. Kita sudah dikuduskan oleh darah anak domba. Langkah selanjutnya, menguduskan diri kita dari hari ke sehari. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang najis. Jauhkan dirimu dari hal-hal perjinahan. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang tidak benar. Dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk tidak tetap tinggal di dalam dosa tersebut. Tapi hidup di dalam kebenarannya. Usaha kita akan gagal. Usaha kita akan terus gagal. Tapi saat kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya dia Tuhan yang setia. Dia memampukan dan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.